Kemudian dalam pengendalian infeksi ada beberapa istilah. Yang pertama, terkontaminasi. Terkontaminasi artinya kotor ya, kotor, tercemar, tidak bersih. Kemudian disinfeksi. Ini adalah suatu usaha untuk membersihkan supaya patogen tersebut bisa dihancurkan. Nanti kalian ada praktikum sterilisasi dan disinfeksi. Jadi di situ nanti kita tahu beberapa metode untuk melakukan sterilisasi dan juga beberapa chemical yang kita pakai untuk melakukan disinfeksi. Kemudian mode transmisi atau cara merupakan cara di mana suatu mikroba itu bisa lewat dari satu orang ke orang yang lain, bisa tertularkan gitu ya. Kemudian ada membran mukosa, yaitu membran yang dia membatasi rongga tubuh yang buka terhadap dunia luar. Jadi di sini merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena membran mukosa itu seperti ini ya, pintu masuknya, seperti port de entry untuk terjadinya suatu penularan infeksi. Beberapa cara penularan antara lain yang paling sering lewat cairan tubuh ya, seperti air mata, air ludah, sputum, kemudian juga bisa lewat urin, vagina, lewat nanah, dan juga lewat drainase luka yang lain, juga lewat darah. Nah, biasanya kalau infeksi ditularkan lewat darah, ini cukup menjadi perhatian karena kita sekarang seringkali di layanan kesehatan itu harus berhati-hati sekali sebagai tenaga kesehatan ya. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, kalau ada apa-apa segera ngomong ke supervisor. Kalau kalian koas ya mungkin ke residen atau ke dokter penanggung jawab pasiennya atau ke konsulennya ya. Kalau kalian terjadi needle stick injury misalnya, itu harus segera dilaporkan. Maupun sekresi dari infeksinya. Tolong yang jadi ketua kelas boleh klaim host ya, boleh klaim sebagai host supaya bisa jadi polisi kalau ada temennya yang lupa lupa mematikan speaker, tolong nanti diatur, dimatikan. Kemudian cara penularan yang lain yaitu lewat menyentuh sesuatu yang terkontaminasi oleh orang yang terinfeksi. Kemudian yang terakhir lewat droplet ya, droplet misalnya dengan cara batuk, bersin, tertawa, meludah ataupun lewat berbicara. Nah, ini tadi port de entry atau portal of entry, yaitu setiap rongga tubuh atau setiap ada yang terbuka di tubuh kita ya yang tidak terinfeksi tersebut yang kemudian bisa memberi celah bagi patogen untuk bisa memasuki body opening tersebut. Misalnya pada hidung, pada mulut, mata, rektum, yang lain. Bisa juga kalau kita tergores ya, tergores atau lecet ataupun ada luka-luka di kulit kita, itu bisa menjadi port de entry dari terjadinya infeksi. Lalu siapa aja sih yang berisiko? Setiap orang yang mengalami penurunan resistensi terhadap suatu penyakit. Jadi dengan pertahanan tubuh yang melemah, misalnya pada bayi baru lahir, pada orang tua, pada orang-orang dengan konsumsi obat-obat yang menurunkan sistem imun seperti obat-obat kortikosteroid ya, atau pada orang-orang dengan penyakit kronis, DM misalnya. Nah, itu dia daya tahan tubuhnya menurun sehingga dia lebih rentan terhadap resiko terjadinya infeksi. Kemudian juga jangan lupa orang yang kelelahan dan stres. Nah, itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Kita udah pelajari kemarin di PNI ya, sangat berpengaruh terhadap sistem imun kita. Kemudian pada lansia yang dirawat di rumah sakit. Ini seringkali
terjadi infeksi yang didapat di rumah sakit atau hospital acquired infection. Padahal orang dengan daya tahan tubuh yang rentan, orang yang dirawat kan pasti dia relatif lebih sakit dibanding orang yang rawat jalan ya. Orang yang rawat inap tentunya derajat penyakitnya lebih berat dan resisten terhadap antibiotik dibanding kuman-kuman yang ada di komunitas. Kemudian pada orang yang lanjut usia, maka dia memerlukan waktu yang lebih lama untuk recovery seandainya dia mengalami suatu penyakit infeksi khususnya. Kemudian risiko penularan itu juga erat kaitannya dengan kebiasaan di tempat kerja ya. Jadi kita harus mencari best practice. Nah, bagaimana sih praktek yang terbaik supaya kita terhindar atau paling enggak risiko terjadinya infeksi, risiko tertular infeksi itu menjadi minimal. Oke. Sekarang kita masuk ke definisi universal precautions ya atau UP. UP adalah suatu pedoman pengendalian infeksi yang dirancang untuk melindungi pekerja, khususnya pekerja tenaga kesehatan seperti kita, dari paparan terhadap penyakit yang ditularkan lewat darah maupun lewat cairan-cairan tubuh yang lain. Ya, terutama ini memang titik beratnya adalah penularan yang lewat darah dan cairan tubuh. Kemudian UP ini didesain untuk mengurangi resiko transmisi dari suatu infeksi yang ditularkan lewat darah ya, yang dikenali maupun tidak dikenali sumbernya. Oleh karena itu, karena kuman penyebab infeksi itu kecil, tidak tampak dengan mata telanjang, kita harus memperlakukan darah, cairan tubuh, maupun kulit yang terluka ya, atau juga membran mukosa, seolah-olah seperti mereka itu mengandung kuman, seolah-olah seperti itu ada sumber infeksi. Jadi kita harus mengikuti universal precaution karena kita nggak bisa melihat beneran ada sumber infeksi atau tidak. Karena itu dianggap aja, digeneralisir semua darah, semua body fluids, semua sekret yang dikeluarkan itu adalah sumber infeksi. Dan area kulit kita yang terbuka, membran mukosa kita itu juga suatu port de entry yang memudahkan terjadinya penularan. Jadi harus berhati-hati di situ. Nah, beberapa intervensi yang kita lakukan untuk universal precaution yang paling sering ya, cuci tangan. Paling sering dan paling efektif, cuci tangan. Setiap kita ada kontak dengan pasien. Kemudian juga kita harus mengumpulkan dan membuang jarum-jarum suntik itu sesuai aturan ya. Jangan sampai di recapping. Recapping itu ditutup lagi. Jadi biasanya ada tempat pembuangan khusus untuk jarum itu terpisah dari tutupnya. Kalau kita sudah membuka jarum suntik, ya udah dipakai, kemudian nggak usah ditutup lagi, langsung aja dibuang ke tempatnya. Lalu kita harus memakai sarung tangan ketika kontak dengan cairan tubuh dengan kulit yang tidak intak, kulit yang tidak utuh ya. Artinya ada port de entry tadi, ada lecet, ada luka, ada goresan dan sebagainya. Dan juga kontak dengan membrana mukosa. Misalnya kita mau pasang selang NGT atau kita mau pasang kateter, itu kan kita akan kontak dengan membran mukosa. Di situ kita harus pakai sarung tangan. Tidak hanya supaya alat-alat yang kita masukkan ke tubuh pasien itu steril, tapi juga sarung tangan itu untuk melindungi diri kita sendiri supaya tidak tertular oleh infeksi. Kemudian juga gunakan pelindung mata ya. Kalau kita melakukan bedah minor maupun bedah mayor. Jadi kalau ada peluang terjadinya percikan darah maupun percikan cairan tubuh dari pasien, maka kita harus pakai proteksi pada mata dan juga pakai gaun. Kemudian kalau ada luka di kulit kita atau ya kita tutup. Kemudian kita juga harus membersihkan dengan hati-hati ya setiap cacaran darah ataupun setiap cairan tubuh yang lain, termasuk urin ya, termasuk urin, percikan apa ya,
sputum mungkin kalau di lantai atau di area meja dekat pasien, atau juga kalau misalnya ada muntahan, nah itu kita harus sangat hati-hati kalau kontak dengan cairan tubuh seperti itu. Juga harus menggunakan sistem pengelolaan sampah dan pembuangan sampah yang terpercaya. Biasanya kalau kalian nanti sudah lulus dokter, terus mau punya klinik sendiri, nah sebaiknya sampah itu jangan dikelola sendiri. Ya, kalian cari vendor atau cari rekanan yang memang sudah tersertifikasi untuk mengelola sampah klinis. Karena sampah klinis itu beda dengan sampah yang lain. Jangan sembarang asal pakai pemulung atau pakai tukang sampah yang biasa untuk segala macam sampah ya, tapi sampah klinis ini harus diperlakukan secara khusus dan harus hati-hati. Nah, ini tadi rangkumannya ya, cuci tangan, pakai sarung tangan, pakai mask baik di mata atau bisa juga pakai mask di hidung dan mulut, pakai gaun dan juga untuk yang tajam-tajam seperti ini tidak hanya jarum suntik tapi juga mungkin lancet ya, lancet itu juga tajam, itu jangan ditutup lagi. Kalau sudah dipakai untuk nyuntik atau dipakai untuk ngambil darah misalnya, langsung aja dibuang ke tempat. Biasanya tempat pembuangannya itu warnanya kuning. Jadi dia khusus, khusus ya, berbeda dengan tempat pembuangan sampah medis yang lain. Yang kuning itu biasanya dia itu wadahnya itu keras, plastik yang keras, jadi tidak mudah ditembus oleh jarum yang tajam dan dia juga tutupnya tuh ujungnya kecil, jadi tidak mudah untuk tumpah. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan terkait universal precaution? Yang pertama, cuci tangan yang baik. Cuci tangan yang seksama adalah metode yang paling efektif untuk mencegah penyebaran infeksi. Kita bisa pakai hand cleaner atau hand sanitizer yang berbasis alkohol, atau kita juga. Sorry ya, terlempar keluar. Tadi sampai di mana adik-adik? Terakhir yang kalian simak sampai mana? Baik, kita lanjutkan ya. Ya, oke. Yang bisa kita lakukan ini tadi, cuci tangan. Itu yang paling efektif. Bisa pakai hand sanitizer berbasis alkohol atau dicuci dengan sabun dan air mengalir. Hindari menyentuh membran mukosa, terutama di mata, hidung, mulut. Kemudian kalau batuk atau bersin,
silakan ditutup hidung dan mulutnya dengan tisu dan langsung dibuang, jangan disimpan lagi tisunya. Atau kalau tidak bawa tisu atau sapu tangan, kita bersin dan batuk ke arah ini ya, apa sih namanya, lipatan siku bagian dalam, ya, lipatan siku bagian dalam, terutama kalau kita nggak membawa apapun untuk menutup hidung dan mulut kita. Kemudian kita juga harus segera membersihkan tangan setiap selesai batuk dan bersin, setiap menutup hidung mulut, dan setiap selesai membuang tisu itu tadi langsung segera cuci tangan. Lalu hand hygiene ya, hand hygiene kapan dilakukan? Ada ada 2 before dan ada 3 after. Yang pertama, sebelum kita menyentuh pasien. Jadi kalau kita masuk ke bangsal atau kalau kalian nanti kerja di UGD, sebelum kita meriksa pasien, kita cuci tangan dulu. Ini sering kita ajarkan di skill lab ya. Di mayoritas skill mesti ada bagian awal itu ketika kalian sudah komunikasi dengan pasien, inform consent, kemudian mau meriksa, itu pasti diawali dengan cuci tangan dulu. Jadi itu harus diingat-ingat dan harus selalu dilakukan. Kemudian yang kedua, sebelum suatu prosedur yang bersih atau aseptik, sebelum kita melakukan misalnya ambil darah atau pasang itu tadi ya NGT kateter, atau kita sebelum membersihkan luka, itu kan semua harus prosedur aseptik. Jadi sebelum kita melakukan itu, kita wajib cuci tangan. Kemudian yang ketiga, setelah ada paparan ya terhadap cairan tubuh dari pasien, ya ada paparan langsung ataupun ada resiko terpapar. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita terpapar ya. Jadi ketika kita curiga, aku kepapar apa enggak sih gitu. Kalau kalian indop ada keraguan, nah anggap aja kalian sudah terpapar. Jadi cuci tangan aja. Kemudian berikutnya setelah memeriksa pasien cuci tangan lagi. Kemudian yang terakhir setelah menyentuh area di sekitar pasien, mungkin kita ngambil sesuatu di laci ya di sini, atau kita mengarahkan lampu, atau mungkin kita harus menyentuh spray atau bantal, mungkin ada posisi tertentu pasiennya harus duduk lebih tegak, kita harus membantu dia duduk. Nah, kita misalnya meninggikan bed seperti itu kan termasuk membantu ya. Nah, itu kita harus segera cuci tangan. Boleh pakai hand sanitizer sebagai pengganti kalau tidak ada air dan sabun di sekitar situ. Ini ya rangkumannya, cuci tangan harus segera dilakukan sebelum dan setelah kontak klinis dengan pasien, sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan, setelah kontak dengan peralatan yang sudah dipakai oleh pasien, dan segera setelah kita kontak dengan substansi dari tubuh pasien. Bisa berupa cairan atau bisa juga padat ya, misalnya kita meriksa tumor atau meriksa area tubuh pasien yang padat, walaupun tidak ada cairan, tapi kita curiga itu mungkin ada kontaminasi atau ada suatu sumber infeksi, maka kita bisa juga cuci tangan di situ. Ini caranya, saya cepat aja ya, karena kalian mesti sudah paham dan sering melakukan. Jadi yang pertama, setiap kita mau cuci tangan, itu perhiasan jam tangan itu harus dilepaskan ya. Biasanya kalau kamu pakai cincin, pakai gelang, itu dilepaskan dulu. Karena di situ banyak kuman yang ngumpet di situ, Dek. Jadi kita bisa merugikan pasien kalau kuman-kuman yang ada di perhiasan dan jam tangan kita sampai kena ke pasien. Atau sebaliknya, perhiasan kita menjadi tempat berpindahnya kuman dari pasien ke tubuh kita. Itu juga tidak bagus. Basahi tangan dengan air yang mengalir, tidak harus hangat ya. Kalau hangat suhu tubuh lebih bagus, tapi kalau nggak ada yang hangat ya air mengalir aja nggak apa-apa. Tambahkan sabun, lalu digosok dengan niat ya, gosoknya dengan sungguh-sungguh, jangan asal nempel, tapi betul-betul digosok selama kira-kira 20 menit. Kalau kalian menghitung 1 sampai 20 kan
bete ya dan bisa lupa ya, kalian nyanyi aja. Kalian nyanyi sepanjang lagu Happy Birthday 2 kali. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian diulang lagi. Maka itu kira-kira adalah waktu yang cukup untuk menggosok tangan kalian. Kemudian dibilas. Nah, selama membilas ini diperhatikan jari-jari menghadap ke bawah ya. Karena kalau jari-jarinya nggak ke bawah, maka kuman yang ada di ujung jari bisa jatuh lagi ke telapak tangan ya. Kemudian bersihkan dengan tisu ya, tisu untuk membersihkan bekas cuci tangan itu atau bisa juga dengan handuk yang bersih. Kemudian keran atau tap dari air itu ditutup, dimatikan aliran airnya dengan menggunakan handuk ya, dengan menggunakan handuk atau menggunakan paper towel tadi. Kemudian juga kalau kalian kebetulan membersihkan tangannya di ruang tersendiri, maka membuka pintunya juga harus pakai towel atau dengan paper towel tadi. Jangan setelah cuci tangan bagus-bagus, kemudian kemudian dikeringkan, lalu mematikan keran dan membuka pintu malah pakai tangan telanjang. Nah, itu jadi kotor lagi, terkontaminasi lagi. Jadi percuma yang sudah dilakukan di sini. Percuma nyanyi-nyanyi 2 kali kalau nggak efektif ya, karena bisa terkontaminasi dari keran maupun dari pintu. Oke, ini ya step by step-nya. Kalau kalian mungkin tipikalnya bukan orang yang belajar dengan auditorik, itu kadang-kadang yang saya sampaikan itu hanya 50% masuk. Tapi di sini saya beri tambahan visual ya, supaya lebih berkesan buat adik-adik yang metode belajarnya secara visual. Cuci tangan, tambahkan sabun, lalu digosok, kemudian jangan lupa di bawah kuku ya, di area sekitar kuku ini ya, minimal 15 detik atau sekitar 20 detik tadi, sekitar 2 lagu Happy Birthday, lalu dibilas, kemudian dikeringkan. Gambarnya ini harusnya jarinya menghadap ke bawah ya, ini dikoreksi ya. Nah, ini beberapa area yang sering luput. Nah, sering luput dari kebersihan kita. Area di telapak tangan, sini ya, diperhatikan di sini. Ya, ujung-ujung, kemudian di sela-sela jari, yang warna merah ini most frequently miss, paling sering luput dari perhatian kita. Sedangkan yang biru kadang-kadang dia luput ya. Kalau yang kuning biasanya kita sudah cukup oke membersihkan area situ. Lalu area tangan yang belakang ini ya, di area kelingking, nah ini sering banget luput ya. Kemudian juga di sini jempol. Nah, jempol ini penting banget. Jempol ini kan dia namanya ibu jari ya, fungsinya kan macam-macam. Fungsinya paling luas di antara kelima jari semuanya ini, jempol ini sangat-sangat berperan. Jadi harus lebih diperhatikan ketika kita membersihkan area tangan. Kita lihat video sebentar ya.
Ya, oke itu tadi cuci tangan ya. Tadi di video kelihatan juga sampai pergelangan tangan. Kalau kalian mau operasi bahkan sampai ke siku. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau hanya untuk tindakan rutin yang ringan cukup sampai pergelangan tangan. Tapi kalau kita bedah minor ataupun bedah mayor itu mungkin bisa lebih tinggi lagi. Kemudian yang berikutnya kapan kita pakai ini ya hand sanitizer. Artinya kita tidak perlu menggunakan air, tapi kita cukup pakai cairan pembersih berbasis alkohol ya. Kita harus lihat dulu kondisi tangan kita. Kalau tangan kita memang tampak kotor, sebaiknya harus pakai air. Ya, jadi ada kotoran yang terlihat itu pakai air dan sabun. Tapi kalau tidak ada kotoran yang tampak, ya tidak ada bekas kotoran apapun yang tampak di tangan kita, di situ kita boleh pakai hand sanitizer. Caranya nggak usah teoritis ya, sudah dipraktekkan ya. Kemudian yang harus diperhatikan, ditunggu sampai dia mengering. Jadi jangan langsung buru-buru pakai handscoon atau buru-buru melakukan tindakan sebelum hand sanitizer kita menguap atau mengering ya, karena itu memberi waktu supaya lebih berfungsi secara efektif. Lalu kapan kita menggunakan sarung tangan? Ketika kita misalnya mau menghandle darah ataupun cairan darah, ya, mau nyuntik, mau ngambil darah, mau pasang kateter, mau eh, periksa apapun yang memungkinkan kita untuk kontak dengan body substance, maka kita harus pakai sarung tangan. Ini beberapa contohnya ya. Juga ketika kita mau menyentuh membran mukosa ataupun kulit yang tidak intak, atau kita menghandle benda-benda yang tajam, lancet, jabrik, atau alat-alat yang lain yang tajam, atau kita melakukan prosedur yang invasif, atau kita membersihkan ya, membersihkan jajaran cairan tubuh ataupun instrumen ataupun material yang ada di sekitar pasien yang sudah terkontaminasi. Ini cara pakai sarung tangannya. Seperti tadi cuci tangan, kita harus melepaskan dulu ya setiap perhiasan yang ada. Karena kadang-kadang kita nggak sadar cincin kita atau gelang kita itu bisa membuat sarung tangannya bocor. Ya, kalau itu bisa terjadi lubang di sarung tangan, maka nggak efektif kita memakai sarung tangan. Biasanya sarung tangan itu ada ukurannya ya, small, medium, large. Nah, kalian harus hafal ukuran apa yang kalian pakai. Jangan sampai salah ambil ukuran. Kalau salah nanti misalkan itu suatu prosedur yang harus dilakukan dengan cepat, kalian nanti harus ganti sarung tangan lagi, maka itu akan memperlambat prosedur yang harus segera dilakukan. Kemudian kalian juga harus tahu, selain tahu ukuran, juga harus tahu kalian alergi apa tidak terhadap latex. Kalau kalian alergi, jangan pakai sarung tangan latex, pakai sarung tangan lain yang memang khusus untuk orang-orang yang alergi terhadap latex. Misalnya sarung tangan yang terbuat dari vinil. Ya. Ini nanti akan dipraktekkan di Skilab ya, Dik ya. Jadi ditunggu aja nanti kalau pas kalian praktek bisa dicoba. Ini sementara saya tampilkan videonya. Clean your hands for 15 seconds before putting on gloves. Wear gloves that fit well. Hold the glove on over the fingers of one hand, taking care not to puncture the glove by pulling too hard. Repeat this action with the second glove on the other hand.
Kemudian selanjutnya adalah melepaskan sarung tangan. Kita lihat. Proper glove removal. Follow these steps to prevent the spread of pathogens. Pinch the first glove at the wrist and pull down, touching only the outside of the glove. Ball up the removed glove in the palm of your gloved hand. Slide an ungloved finger inside the other glove, touching only the inside with your ungloved finger. Peel the second glove off, inside out, trapping it in your palm. Discard the balled up gloves in the proper receptacle. Clean your hand with soap and water or alcohol-based cleaner. Ya, jadi gitu ya cara melepaskan sarung tangan. Prinsipnya kita hanya menyentuh bagian dalam sarung tangan. Yang luar dengan luar, sementara yang kontak dengan kita adalah yang di bagian dalam. Lalu penggunaan PPE yang lain, PPE itu personal protective equipment ya, misalnya kita pakai goggles ya, eyewear dan face shield. Harus digunakan kalau kita melakukan prosedur yang berpotensi terjadinya percikan ya, terjadi percikan dari darah maupun cairan tubuh yang lain. Juga kita bisa pakai gaun yang impermeable, tidak mudah tembus. Jadi bukan kain ya. Biasanya kalau di ruang operasi itu kalau ada gaun dari kain atau di skilab kita juga punya gaun dari kain. Misalnya kita operasi besar yang berpotensi terjadi percikan, maka kita dobeli ya, dirangkepi dengan gaun yang dari plastik. Kemudian juga footwear ya, kayak sepatu gitu, itu juga harus digunakan kalau ada potensi terjadinya kontak dengan percikan maupun ada potensi terjadinya kontak dengan benda-benda yang tajam. Di ruang operasi wajib pakai footwear. Ini untuk spills ya, kalau ada tumpahan apapun ya kita bersihkan dengan gloves yang bersih. Kita seka dengan cepat gitu ya, kita seka segera dari area yang luar ke area yang dalam. Jadi dari bagian yang paling bersih ke bagian yang paling kotor. Dan kita harus menggunakan disinfeksi yang sesuai. Jangan mengambil pecahan kaca meskipun kita sudah menggunakan sarung tangan, karena kaca itu bisa menembus sarung tangan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus memprioritaskan kesehatan dan fungsi tubuh kita. Ya, kita tidak berfokus untuk bersih-bersih, kita bukan petugas kebersihan. Jadi kalau ada sesuatu yang berisiko seperti pecahan kaca, kamu panggil aja cleaner untuk membersihkan. Mereka punya alat yang lebih tepat. Kemudian semua gloves maupun alat yang dipakai untuk membersihkan, tisu, lap, dan sebagainya, itu dibuang di tempat yang khusus, seolah-olah itu sumber infeksi. Jadi jangan dicampur dengan yang lain. Ini untuk pedoman umumnya. Pakai sarung tangan ketika kita menangani linen yang kotor ya, mungkin kena kotoran dari pasien ya, itu harus kita handle dengan pakai sarung tangan. Kadang-kadang kalau kita menangani pasien diare misalnya, nah atau pasien yang muntah, nah itu kita jangan asal mengambil linen tanpa menggunakan sarung tangan. Kemudian linen itu harus dilipat atau digulung supaya area yang paling kotor itu ada di dalam. Lalu kita bawa menjauh dari tubuh. Jadi jangan dipeluk-peluk atau dikekep gitu ya, tapi harus dibawa dengan lengan kita outstretch gitu. Lengan kita menjauhkan linen tersebut dari tubuh kita. Dan jangan digoyang-goyang ya, dibawa dengan mantap, tidak digoyang-goyangkan apalagi dilambai-lambaikan. Nanti kumannya atau virusnya bisa menyebar kemana-mana. Kemudian juga untuk pembuangan itu harus cari tempat pembuangan yang sesuai. Mana yang harus dibuang di tempat linen, mana yang harus dibuang ke tempat benda tajam, mana yang harus dibuang ke tempat sampah medis yang lain. Itu biasanya sudah tersendiri ya, berbeda-beda. Jangan dicampur-campur.
Kemudian jangan menyentuh bagian dalam dari kontainer pembuangan. Jangan reuse, jangan menggunakan kembali kecuali memang dia itu direkomendasikan oleh pabriknya. Ya, ada alat yang bisa di reuse sampai 3 kali misalnya atau sampai 5 kali gitu. Kalau memang itu tertulis di manual dari alat tersebut, maka itu boleh. Tapi kalau tidak tertulis, lebih baik kamu sekali pakai langsung buang ke tempat sampah. Itu terkait universal precaution, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan kalau mau diskusi. Ada yang mau tanya enggak? Sudah paham belum? Gampang ya kuliahnya ya. Topiknya ini mulai dari yang gampang-gampang dulu, biar kalian pemanasan. Karena topik selanjutnya agak-agak nggak sulit sih, cuman agak-agak lebih detail aja. Konsep dasar standar universal precaution udah, berikutnya ini ya. Eh, Sampel dulu apa afinitas-afinitas? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Kalau malu untuk tanya langsung boleh ngetik di kolom chat ya. Sudah kelihatan belum, Dek? Prinsip reaksi antigen dan antibodi. Antigen itu adalah suatu substansi yang dia punya kemampuan untuk menginduksi respon imunologis. Biasanya antigen itu memasuki tubuh host sebagai suatu infeksi, tapi ada juga hal-hal non-infeksius yang bisa menjadi antigen. Contohnya kalau benda asing ya, benda asing masuk ke tubuh kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dia bisa menginduksi respon imun, maka kita sebut juga dia punya sifat antigenik ya, dia seperti suatu antigen. Nah, antigen ini dia dikenali pada epitopnya. Jadi ada suatu bagian kecil dari antigen yang bernama epitop ya. Itu yang bisa dikenali oleh sel B atau sel T reseptor. Jadi tubuh kita itu ada beberapa sel imun ya, udah di kuliah yang lalu, ada sel T dan ada sel B. Nah, mereka ini punya reseptor. Reseptor tersebut dia bisa mengenali epitop yang ada pada antigen. Beberapa pemeriksaan imunologi itu bisa dipakai untuk memeriksa antigen, bisa juga untuk memeriksa antibodi. Antibodi sendiri dihasilkan oleh sel limfosit B, merupakan glikoprotein yang termasuk dalam keluarga supergen imunoglobulin. Jadi jangan bingung kalau ada yang bilang antibodi, ada yang bilang imunoglobulin, itu sama aja ya. Jadi antibodi ini atau imunoglobulin ini diproduksi sebagai respon terhadap benda asing yang ada pada tubuh. Biasanya mempunyai struktur yang umum ya, jadi dia punya regio yang bervariasi untuk mengakomodasi antigen-antigen yang spesifik. Lalu afinitas dan aviditas. Afinitas adalah kuantitas kekuatan atau apa ya? Kekuatan suatu hubungan antara antibodi single dengan epitop single dari suatu antigen. Jadi satu lawan satu. Jadi istilah afinitas ini menggambarkan kekuatan ikatan intrinsik antara reseptor dengan ligan.
Pada pemeriksaan imunologi ya biasanya reseptor itu adalah antibodinya dan ligan itu ada di analit atau ada di dalam sampelnya. Jadi ada reseptor-reseptor yang homogen dan ada ligan-ligan tertentu yang dia berikatan pas dengan reseptor tersebut. Ada juga antibodi yang dia sifatnya poliklonal di dalam serum tubuh kita. Jadi antibodi ini dia bisa mengenali beberapa antigen. Kemudian aviditas. Kalau yang afinitas tadi 1 lawan 1, kalau aviditas ini kombinasi intensitas dari suatu kekuatan ikatan antara antigen dengan antibodi. Jadi dia merupakan gabungan dari afinitas yang ada di antibodi di dalam suatu antiserum dalam suatu kondisi reaksi fisika dan kimia yang tertentu. Aviditas ini merupakan fungsi dari afinitas pada beberapa titik penggabungan antibodi dan antigen. Jadi dia kalau dilihat secara skematik ya, jadi dia akan menentukan kekuatan ikatannya itu lebih kuat pada aviditas dibanding dengan afinitas. Kemudian efek prozon ya. Efek prozon adalah kegagalan dari reaksi serologis yang terjadi ketika ada konsentrasi antibodi yang tinggi. Jadi di sini antigennya lebih rendah daripada antibodinya. Fenomena prozon ini terjadi ketika produksi antibodi ya. Pada reaksi serologi yang gagal, baik pada prozon maupun poszon, kita tidak bisa mengamati terbentuknya formasi latis ya. Jadi tidak terjadi aglutinasi, tidak terjadi penggumpalan. Baik pada prozon efek maupun pada poszon efek. Nah, pada prozon efek ini antibodi karena jumlahnya banyak, jadi dia mensaturasi seluruh tempat ikatan dengan antigen sehingga tidak terbentuk aglutinasi. Ini kita sebut sebagai reaksi false negatif. Kenapa kita sebut reaksi false negatif? Karena sebetulnya reaksinya ada, reaksi imunologisnya ada antigen, ada antibodi, tapi tidak bisa diamati gitu. Jadi dari hasil lab nanti hasilnya negatif. Padahal negatifnya itu adalah negatif yang palsu. Kemudian ke poszon dulu ya. Sebaliknya dengan poszon, di sini terjadi kegagalan reaksi serologis kalau terjadi dilusi yang ekstrim dari antibodi. Jadi jumlah antigennya jauh lebih banyak dibanding jumlah antibodinya. Efeknya sama, terjadi reaksi false negatif ya, karena tidak terbentuk formasi latis tadi. Lalu yang bagus yang bagaimana? Reaksi serologis yang baik itu kalau antigen dan antibodinya berada dalam konsentrasi yang seimbang. Kita sebut zona equivalence. Ya. Kalau mereka berada di zona equivalence, maka kita tidak akan menemukan antibodi bebas maupun antigen bebas. Jadi semua sudah terikat, semua terikat secara kuat, ya. Afinitasnya oke, aviditasnya oke, sehingga tidak ada antibodi atau antigen yang bebas. Nah, itulah di mana kita bisa mengamati terbentuknya presipitasi atau aglutinasi atau pembentukan latis itu tadi. Oke, jadi di situ rasio antigen dan antibodi berada dalam kondisi yang optimal. Ini gambar skematisnya ya, yang bagus di sini. Kalau di sini kan reaksi serologisnya jadi bisa diamati karena terbentuk formasi latis, terbentuk presipitasi atau aglutinasi. Sementara pada prozon effect, di sini antibodinya berlebihan ya, lihat di sini ada antibodi bebas. Sebaliknya pada poszon effect, di sini terjadi antigen yang berlebihan ya. Ini kelihatan ya ada antigen bebas yang tidak terikat oleh antibodi. Kita simak di sini.
Precipitation curve is a graphical representation of precipitation reactions. In these reactions, concentration of one reactant is kept constant, and the concentration of second reactant is increased serially. Let's say this is a series of test tubes having a constant amount of antibody. In the next step, increasing amount of antigens is added to these test tubes. After some time, precipitate forms. Centrifugation of each of these samples is done. Supernatant is poured off, and amount of precipitate is measured. The results can be shown by graphical presentation. The x-axis of this graph represents the increasing concentration of antigen, and the y-axis represents the amount of precipitate formed which contains antigen-antibody complexes. A precipitation curve is obtained. This curve shows how the amount of precipitation varies with varying concentration of antigen. Here you can see that as the amount of antigen added increases, the amount of precipitate also increases, but up to a certain peak. After that, the amount of precipitate decreases with increasing amount of antigen. For further understanding, this graph can be divided into 3 zones. Zone of antibody excess, zone of equivalence, and zone of antigen excess. In the zone of antibody excess, no aggregation of antigen occurs, hence no lattice formation. In the zone of equivalence, the antigens and antibodies are in optimal concentration, so maximum amount of lattice formation takes place, and maximum precipitation occurs in this zone. In the zone of antigen excess, again no aggregation of antigens occurs, and hence no lattice formation takes place. So, in this video lecture we understood that in precipitation reactions, when antigens and antibody molecules are mixed in proper proportions, in the presence of electrolytes, at suitable temperature and pH, they form huge, insoluble, lattice-like complexes called precipitates. In coming video, Oke, selanjutnya ELISA ya. ELISA singkatan dari Enzyme Link Immunosorbent Assay atau biasa juga disebut EIA ya. Jadi boleh ELISA, boleh EIA ya. Merupakan pemeriksaan imunologis yang sering dipakai untuk mengukur antibodi, antigen, protein maupun lainnya dalam suatu sampel biologis. Kita punya ELISA ini di lantai 6 di lab biomedik. Jadi nanti adik-adik mungkin tahun depan sudah ada yang skripsi ya. Silakan kalau mau menggunakan metode ELISA untuk skripsimu karena ini metode yang mudah dan cepat. Jadi kamu bikin proposal mungkin sebulan 2 bulan, tapi kamu periksa pakai ELISA ini 1 jam 2 jam sudah selesai. Daripada nanti kamu ngambil data misalnya pakai rekam medis atau pakai kuesioner itu kan kadang membutuhkan berhari-hari ya atau berminggu-minggu. Nah, dengan pemeriksaan ELISA ini 1-2 jam kamu udah selesai dapat datanya. Pemeriksaan ELISA ini dia tergantung pada antibodi untuk mendeteksi antigen target dengan menggunakan interaksi antibodi-antigen yang sangat spesifik. Antigennya harus dilekatkan ya, harus dilekatkan pada permukaan yang solid. Nanti ada skemanya. Kemudian ada beberapa tipe ELISA, ada 4 tipe ya. Yang pertama direct ELISA atau prosedurnya bisa dibilang langsung ya, karena di sini antigen dia langsung ditangkap dengan antibodi, kemudian kita periksa. Kalau indirect ELISA, kita memerlukan antibodi tambahan. Kita sebutnya antibodi konjugat atau secondary antibody conjugate, kemudian diperiksa. Jadi antigen yang ada di yang kita imobilisasi pada permukaan solid tadi, maka kita tambahkan cairan antibodi pertama, lalu tambahkan cairan antibodi kedua, baru bisa diperiksa. Itu pada indirect ELISA. Kemudian ada metode lain, sandwich ELISA. Di sini namanya sandwich berarti antigennya di tengah-tengah ya. Dia
antara antibodi 1, antigen, antibodi 2, kemudian ada antibodi yang lain yang kita pakai untuk membantu untuk mengamati reaksi yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada kompetitif ELISA. Di sini kita menggunakan inhibitor antigen. Yang hitam-hitam ini inhibitor antigennya ya. Jadi kenapa kita menggunakan inhibitor antigen? Supaya antibodi yang tidak kita inginkan, yang tidak, jadi kita misalnya mau cari kadar antibodi A gitu ya. Antibodi A ini dia akan berlekatan dengan antigen yang ada pada solid surface. Sementara di dalam serum kita kan itu kan macam-macam. Antibodi kan tidak hanya satu jenis, ada antibodi A, B, C dan sebagainya. Apalagi kalau kita sakitnya macam-macam, ada koinfeksi misalnya ya, ada beberapa infeksi sekaligus dalam suatu waktu. Nah, kalau kita mau memeriksa antibodi A saja, maka kita harus menghilangkan yang lainnya, ya kan? Dengan cara menambahkan inhibitor antigen tadi, supaya antibodi yang tidak kita inginkan itu nanti bisa kita hilangkan dengan dicuci. Jadi tahap ELISA itu ada tahap washing, tahap pencucian. Itu biasanya kita beri cairan pencuci ya, wash buffer biasanya. Wash buffer itu gunanya untuk menghalau sesuatu yang tidak terikat. Nah, seperti ini. Ini nanti dia ketika kita tambahkan wash buffer, kemudian wash buffernya kita pipet, kita tarik, kita buang, maka dia akan ikut terbuang. Seperti itu. Ini beberapa metode yang tadi saya sudah sebutkan ya. Pada direct ELISA, ini yang namanya solid surface tadi ya. Kalau kalian membayangkan ELISA kit itu bentuknya seperti apa sih? Kira-kira seukuran amplop, Dek. Jadi ini ukuran amplop, kemudian di sini tuh ada wells ya. Wells itu sumuran-sumuran. Biasanya jumlahnya 48 atau 96. Jadi di sini horizontal berapa, vertikal berapa, kemudian keseluruhannya jumlahnya bisa 48 atau 96. Nah, di sini antigen itu sudah ada di dasar sumuran. Jadi setiap sumuran itu di dasarnya sudah dilekati dengan antigen. Kemudian kita tambahkan antibodi yang sudah diberi label ya. Kemudian setelah terjadi ikatan antara antigen dengan antibodi, kita bisa tambahkan substrat atau kromofor ya, sehingga warnanya akan berubah. Jadi kalau ada reaksi antigen antibodi seperti ini, dengan adanya substrat yang mengandung kromogen, maka dia akan berubah warnanya. Contoh, dari 96 wells tadi, misalnya kita pakai 90 pasien, yang 6 buat kontrol gitu ya. Dari 90 pasien yang kita periksa tadi, mungkin yang terdeteksi yang ada perubahan warna hanya 50. Nah, berarti yang terinfeksi hanya 50 orang. Gitu cara bacanya. Sementara yang 40 lainnya itu warnanya sama dengan kontrol. Berarti dia tidak terinfeksi karena dia tidak menghasilkan antibodi yang bisa dikenali atau bisa berikatan dengan antigen. Lalu indirect ELISA ya, di sini sama yang pertama tadi antigen dilekatkan di dasar sumuran ya. Ini dibuat oleh pabrik, Dek. Jadi bukan kita sendiri yang melekatkan ya. Antigen yang melekat di solid plate ini sudah diproduksi oleh pabrik. Kita hanya menambahkan sampel atau analit ya. Di situ sampel atau analit itu mengandung antibodi ya. Kemudian kita beri antibodi kedua, kita tambahkan enzim, kita tambahkan substrat, maka bisa dibaca. Kemudian yang sandwich juga prinsipnya sama seperti tadi ya. Antibodi dulu, antigen, antibodi lagi, baru kemudian diberi enzim dan substrat, baru dibaca. Tuh. Yang kompetitif juga seperti tadi ya, diberi antibodi yang pertama dan juga diberi antigen inhibitor seperti ini. Kemudian ketika dalam proses washing, maka yang tidak melekat tadi, yang tidak kita inginkan untuk terdeteksi bisa terbuang dalam proses washing. Nah, kemudian
false negatif atau negatif palsu. Pada suatu pemeriksaan serologi, kita bisa mendapatkan hasil yang negatif, di mana mengindikasikan seolah-olah pasien tersebut tidak memiliki penyakit atau infeksi tertentu. Padahal sebetulnya dia terinfeksi atau dia sakit tertentu. Ya. Jadi beberapa tes medis, misalnya tes kehamilan, tes tuberkulosis, Lyme disease, atau tes narkoba, ya, kadang-kadang dia hasilnya negatif. Nah, solusinya bagaimana? Diulang setelah beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Misalnya pada tes kehamilan, ya, ketika baru mungkin pasiennya telat menstruasi sehari 2 hari, mungkin hasilnya masih negatif. Tapi kalau dia telat menstruasi di hari ke-4, 5, seminggu, nah kemudian kita periksa, di situ bisa memunculkan hasil yang positif. Sebaliknya dengan false positif, di sini mengindikasikan seolah-olah pasien tersebut dia sakit. Padahal sebetulnya dia tidak sakit. Contohnya pada tes kanker kulit, ya, ada yang namanya melanoma, ini jenis kanker kulit. Seolah-olah hasilnya pasien itu positif kanker. Nah, itu bagaimana konfirmasinya? Di biopsi. Jadi kulitnya diambil, kemudian diperiksa secara patologi anatomi, apakah betul terdapat sel kanker pada kulit tersebut atau hanya hasil yang positif palsu. Ya. Sudah selesai kuliah yang topik kedua. Saya agak cepat ya, karena masih satu lagi terkait sampel. Silakan kalau ada pertanyaan dari universal precaution boleh, atau ke prinsip antigen antibody juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta feedbacknya. Sudah jelas apa belum kuliahnya? Jangan-jangan tidur siang semua ini, nggak ada yang on cam satupun. Jelas, dokter. Jelas ya? Oke. Kalau jelas tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke topik yang ketiga, topik yang terakhir, sampel ya. Sudah kelihatan belum? Belum ada. Ya. Karena saya dari lab mikrobiologi dan sampel yang di handle lab mikro itu lebih banyak dibanding lab-lab yang lain, jadi saya kasih contoh yang ada di lab mikro ya. Nanti kalian untuk lebih detailnya, kalau mau tahu jenis lab yang lain, nanti kita bisa diskusikan setelah paparan ini. Ya. Jadi sampel atau biasa disebut spesimen merupakan perwakilan ya, suatu representasi dari keseluruhan yang kita ambil. Nah, untuk mendapatkan representasi yang bagus, maka kita harus perhatikan tipe sampel, kuantitasnya, dan juga kualitasnya. Karena sampel atau spesimen yang tidak representatif atau tidak bagus, itu membuat pemborosan waktu, tenaga, sumber daya, biaya, semuanya jadi terbuang percuma ya. Ada istilah garbage in, garbage out. Kalau sampelnya nggak bagus, maka hasilnya juga tidak bisa dipercaya. Sehingga harus selalu cek kualitas dari sampel sebelum kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Beberapa jenis sampel ada darah, urin, sputum, kemudian usap faring dan tonsil, kemudian nanah, cairan aspirasi, sampel jaringan, ini di lab histo dan lab PA ya, yang sering pakai sampel jaringan, dan kemudian sampel feses, kalau ini di lab parasit.
kualitas dari sampel ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama waktu pengambilan ya. Waktu pengambilan harus tepat. Kadang-kadang ada sampel tertentu yang harus diambil di waktu tertentu. Misalnya sampel untuk pemeriksaan kehamilan. Paling akurat kalau pakai urin pertama ya di pagi hari. Atau sampel pemeriksaan BTA. Itu kan ada pemeriksaan sewaktu pagi, sewaktu. Jadi waktunya itu sudah ditentukan dan kita harus mengikuti waktu tersebut. Atau bisa juga pada waktu terjadinya reaksi yang optimal. Seperti kemarin waktu kita di pandemi COVID kan kadang-kadang ada yang sudah periksa dinyatakan negatif, kemudian pergi kemana-mana, ternyata beberapa hari kemudian ada laporan tempat yang dikunjungi itu tempat yang dia kontak dengan orang lain menjadi positif terinfeksi. Nah, ternyata karier atau pembawanya itu sebetulnya dia sudah punya infeksinya, tapi ketika dia melakukan pemeriksaan lab karena waktunya nggak tepat, baru awal-awal infeksi, jadi belum terdeteksi. Jadi di situ kadang-kadang kita juga terpengaruh oleh waktu pengambilan sampel. Kemudian bagaimana sampel itu diambil, bagaimana cara transportnya. Di mikrobiologi ada media-media tertentu yang untuk kuman-kuman tertentu. Misalnya kita ngambil sampel pus di rumah sakit ortopedi. Nah, dari ortopedi itu kan di daerah Mendungan ya, agak-agak di luar kota gitu ya, Solo Coret. Kalau kita bawa ke kampus, ke FK, di daerah Kentingan, itu kan kira-kira setengah jam kalau nggak macet, ya kan? Tapi kalau macet kan bisa sampai 1 jam. Nah, ketika kita mau memeriksa kuman anaerob, kita nggak pakai media khusus untuk kuman anaerob, udah terpapar oksigen kemana-mana, ya. Jadi kumannya udah mati duluan. Nah, itu jadi kita perlu media transport namanya. Kemudian penyimpanan kuman ini juga harus bagus, jangan sampai patogen yang ada di dalam sampel mati hanya karena kita nyimpan sampelnya nggak betul, gitu ya. Atau sebaliknya patogennya berkembang biak terlalu banyak karena kita tidak segera meriksa. Contoh pada kasus infeksi saluran kemih itu kan ada cut off point-nya ya 10⁵. Kita harus bisa mendeteksi 10⁵ CFU atau colony forming unit per mililiter urin. Kalau kita naruh sampel urinnya di suhu ruangan, nah kan tubuh kita tuh kan sebetulnya hangat ya, tubuh kita kan hangat, suhu kita 37. Kalau di ruangan tanpa pendingin ya, kuman itu kan sesuai suhunya untuk berkembang biak. Jadi dia berkembang biak banyak, 1 jam, 2 jam, seharian, semalaman, dia sudah banyak banget. Baru diperiksa di lab keesokan harinya. Kemudian tumbuh 10⁵ atau bahkan lebih dari 10⁵. Kita mendiagnosis pasien positif ISK. Berarti hasilnya positif palsu, ya, seolah-olah hasil kita melewati cut off point. Padahal itu karena penyimpanan kita nggak betul. Harusnya urinnya diperiksa sesegera mungkin dalam waktu setengah jam dan disimpan dalam suhu yang dingin. Jangan dibiarkan di ruangan. Lebih baik dimasukkan ke dalam kulkas atau pakai cool box ya, pakai kotak yang diberi dry ice. Kemudian medianya juga harus tepat seperti yang saya contohkan tadi ya, ada kuman tertentu, virus tertentu yang dia hanya tumbuh pada media tertentu, karena kalau medianya nggak tepat juga patogennya nggak bisa tumbuh. Ini contoh patogen yang ada di dalam sampel darah ya, misalnya kita menemukan ada kuman Salmonella, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, kuman gram negatif bentuk batang, dan Haemophilus influenza, maka terjadi sepsis. Patogen tersebut betul-betul ada di darah. Kita sebut ini true patogen. Sebaliknya, kalau di dalam sampel darah kita menemukan koagulase negatif Staphylococcus, atau kita menemukan Bacillus, kita menemukan Corynebacterium, kita menemukan Streptococcus viridans,
maka bisa diabaikan karena ini tidak menjadi patogen yang ada di darah. Ini bisa jadi dari kontaminan. Paham ya? Jadi yang atas ini true patogen, yang bawah ini kontaminan kalau kita menemukannya di darah. Cara deteksinya ya, kita ambil 10 ml darah ya. Kita pisahkan dalam 2 botol, berarti 20 ml ya. Kemudian diinkubasi sekitar 35 derajat Celcius ya sampai maksimal 5 hari. Jadi kadang-kadang kalau baru hari pertama itu kumannya belum bisa tumbuh. Ditanam seperti ini nggak bisa tumbuh. Tapi kalau udah hari kedua, hari ketiga, nah itu kumannya kan jadi memperbanyak diri. Nah itu mungkin baru bisa tumbuh. Kemudian kita lakukan subkultur ya, subkultur setelah 18 jam penyimpanan. Ya, setelah diinkubasi di sini 18 jam kita subkultur, kita kemudian lakukan pengecatan gram. Ya, dicat gram. BAP itu blood agar plate, jadi ada media yang namanya media agar darah. Ya, kita bisa periksa dengan antibiotik yang mengandung optosin. Optosin ini adalah suatu antibiotik. Ya, kita mau lihat ada kuman tertentu yang resisten terhadap antibiotik optosin, ada yang sensitif terhadap antibiotik optosin ini. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di praktikum ya, Dek ya. Saya nggak panjang-panjang di sini, nanti kalian nggak tercover semua nanti materinya. Kemudian kalau dari hasil pemeriksaan ditemukan kuman gram positif yang dia pada uji optosin hasilnya positif, ya berarti itu menjadi suatu perhatian klinis. Ya, kita harus memberi notifikasi pada dokter yang meminta pemeriksaan. Atau ketika kita menemukan kuman gram negatif bentuk batang dalam medium blood agar plate dan medium McConkie, ini juga menjadi suatu notifikasi. Atau kita menemukan kuman gram negatif bentuknya Diplococcus atau Coccobacil pada medium coklat agar dan medium blood agar, ini juga menjadi notifikasi. Kita harus segera memberitahu dokternya. Artinya apa? Artinya kita menemukan kuman ini, ya, kita menemukan kuman ini. Kemudian pemeriksaan lanjutannya inkubasi sampai 3 hari di dalam CO2. Jadi kita ini medianya ya, kemudian kita tumpuk seperti ini, kita beri lilin yang menyala, lalu kita tutup. Ya, berarti di dalam rongga ini ada CO2-nya ya, karena lilin menyala kan perlu oksigen. Ketika kita tutup, maka nyalanya kan akan redup, kemudian hilang, berarti dia sudah memproduksi CO2 ya, mungkin hanya sekitar 5% CO2, tapi itu cukup untuk membantu pertumbuhan kuman tertentu ya. Nanti kemudian kita bisa memeriksa hasilnya ya, kita memeriksa hasilnya sehari 2 hari kemudian kita cek apakah ada koloni pneumococcus yang tumbuh atau koloni Klebsiella yang tumbuh. Seperti itu prosesnya. Jadi cukup lama, bisa berhari-hari ya. Kemudian pada pemeriksaan sampel urin. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, kalau kita menemukan ambang batas ini 100.000 CFU per mililiter, maka kita bisa menegakkan diagnosis ISK. Meskipun pada pasien itu dia tidak ada gejala. Nah, pada sampel urin, kuman yang signifikan menyebabkan infeksi adalah E. coli, Proteus, Klebsiella, dan kuman gram negatif bentuk batang. Juga kuman Enterococcus, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus saprophyticus. Jadi kalau ketemu kuman-kuman ini, kita harus memberi notifikasi pada dokter yang ngirim sampel ya. Ini cara pemeriksaannya, nanti kalian pelajari di blog 7 kayaknya. Ya, di blog 7 bakteriologi urin. Di sini
kita pakai midstream urin ya, atau urin pancar tengah. Jadi bukan urin yang baru dikeluarkan, tapi yang baru dikeluarkan itu dibuang dulu, nanti yang di tengah-tengah ditampung dalam wadah ini ya. Kemudian kita ambil sekitar 0,001 ml. Kita pakai loop atau kita pakai ose. Lalu kita goreskan pada medium blood agar dan medium McConkie. Kemudian diinkubasi 1 hari, lalu kita periksa nih hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau media yang kita tanami kuman itu penuh ya, keesokan harinya tumbuh banyak kuman, maka kira-kira ada 100.000 CFO per mililiter. Kalau dalam media itu terisi separuhnya, kira-kira ada 50.000 CFO. Terisi 3/4-nya, kira-kira ada 75.000 CFO. Seperti itu. Jadi nggak dihitung satu-satu. Kalau kamu hitung satu-satu, sampai seminggu nggak selesai. Lalu kita identifikasi ya, jika kurang atau sama dengan 2 patogen, kita lakukan masing-masing identifikasi dan pemeriksaan uji resistensi antibiotik. Tapi kalau kita menemukan lebih dari 2 patogen, maka kita melaporkannya sebagai mixed flora ya. Kadang-kadang kan ada kombinasi ya, 1 atau 2 patogen. Kalau kombinasi mungkin E. coli dengan Klebsiella atau Staphylococcus aureus dengan E. coli seperti itu. Nah, itu kita identifikasi masing-masing dan kita lakukan uji resistensi antibiotik masing-masing. Kemudian sampel sputum. True patogen yang bisa ditemukan pada sampel sputum adalah Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Sementara patogen yang merupakan kontaminan, ya kadang-kadang dia tuh terbawa makanan. Misalnya kamu habis makan tempe atau tahu, kemudian diminta berdahak gitu mengeluarkan sputum, kita deteksi ada yeast. Yeastnya itu ya dari tempe yang barusan kamu makan itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih menjadi apa ya namanya, kemungkinan belum menjadi suatu true patogen, kecuali kalau yeast ini kamu dapatkan dari sputum yang diambil lewat aspirasi, langsung diambil dari bronkusnya, tidak berdahak spontan ya, diambil dari aspirasi. Ketemu yeast, maka ada kemungkinan ya memang yeast itu sebagai penyebab infeksi pada paru pasien tersebut ya. Kemudian yang non patogen lain ada Streptococcus viridans dan juga koagulase negatif Staphylococcus. Nah, ini penting pasien harus kumur-kumur dulu sebelum berdahak ya. Kemudian juga batuknya dari paru yang dalam ya. Jadi jangan batuk yang cuma ya, batuknya harus niat dari dalam dikeluarkan. Dan jangan meludah ya. Kemudian kita lakukan pengecatan gram untuk men-screening. Untuk men-screening apakah kira-kira sampel tersebut cukup baik untuk dilakukan kultur atau tidak. Kalau pemeriksaan gram kan cepat ya, hanya 10 menit sampai 15 menit kita sudah selesai. Tapi kalau kultur kan perlu sehari 2 hari. Jadi itu perlu di-screening dulu dengan pemeriksaan pengecatan gram supaya kita worth it lah melakukan pemeriksaan kultur. Ya, kalau dari hasil screening itu sampelnya nggak bagus, ya diulang. Pasien diminta berdahak lagi, kemudian kita screening lagi, seperti itu. Kalau hasil pengecatan gram ini didapatkan gram apa nih, Streptococcus, gram positif bentuk bulat ya, atau gram negatif bentuk batang ya, maka kita bisa telepon dokternya. Ini dari hasil pengecatan gram ketemu ini, bisa kita laporkan dulu. Ya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke kultur. Ya. Karena dengan kita melaporkan ketemu kuman gram positif atau ketemu kuman gram negatif, nah dokter bisa memberikan antibiotik empirik dulu. Ya, karena ada antibiotik yang dia memang peka terhadap gram positif aja, atau peka terhadap gram negatif aja, atau peka terhadap dua-duanya. Jadi tergantung hasil pengecatan gram tadi, kalau kita laporkan cepat, maka dokter bisa segera memberi terapi antibiotik empirik yang sesuai.
Kemudian kita bisa kultur pada medium coklat agar, medium blood agar, dan medium McConkey ya. Bisa pakai disoptosin pada medium blood agar. Kemudian bisa diinkubasi seperti tadi ya dengan CO2 5%. Lalu kita bisa mengidentifikasi. Ini biasanya perlu ditinggal 1 hari atau 2 hari supaya tumbuh seperti ini, tumbuh kuman-kuman seperti ini ya. Dari penampakan koloninya kita bisa melakukan identifikasi. Kemudian swab faring dan tonsil. Swab bisa pakai ini ya, lidi kapas, bukan pakai cotton bud. Kalau cotton bud terlalu kecil tangkainya, pakai lidi kapas khusus yang memang dia tangkainya lebih panjang ya. Kita usap, disuap gitu, diusap. Lalu kita tanam pada media blood agar ya, seperti ini. Kita strik, digores seperti ini pada 4 kuadran. Kemudian kita bisa tambahkan disantibiotik basitrasin ya. Dan juga disantibiotik cotrimoxazole ya. Kemudian kita bisa tanam pada kondisi ini namanya sungkup lilin pada kondisi yang memberikan CO2 5% dengan inkubasi period 48 jam atau 2 hari ya. Kemudian kita bisa identifikasi. Ini tadi kan ada 2 disantibiotik ya, disbasitrasin dan cotrimoxazole ya. Kalau dia resisten terhadap cotrimoxazole namun sensitif terhadap basitrasin, artinya apa? Kalau dia sensitif maka terbentuk zona bening ya, zona bening di sekitar disantibiotik ya. Berarti kumannya kan nggak bisa tumbuh di situ. Nah, itu kita interpretasikan sebagai sensitif ya. Jadi kalau dia sensitif terhadap basitrasin namun dia resisten terhadap cotrimoxazole, maka itu diagnosisnya adalah infeksi oleh grup A Streptococcus ini ya, true pathogen ya. Kemudian kita bisa konfirmasi dengan uji katalase ya, juga dengan uji PYR ya. Kemudian kita bisa laporkan hasilnya. Kalau kita ketemu kuman Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, kuman gram negatif bentuk batang atau jamur ya pada usap tenggorok tadi, sekali lagi jamur ya bisa dari tempe, tahu dan sebagainya, maka most likely dia non patogen. Jadi tidak usah ambil pusing. Tapi kalau kita ketemu grup A Streptococcus ya, maka itu adalah true patogen. Dia bisa berkomplikasi menyebabkan penyakit jantung rematik. Jadi pasiennya harus segera diberi antibiotik. Lanjut, sampel dari nanah, dari aspirasi cairan, dan juga biopsi jaringan ya atau dari jaringan. True patogen kalau kita menemukan Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, dan kuman gram negatif bentuk batang. Sementara kalau kita menemukan koagulase negatif Staphylococcus atau Corynebacterium spesies, maka kemungkinan besar ini adalah kontaminan. Biasanya ini kan diambil dari kulit ya, lewat kulit ya. Biasanya kulit kita banyak mengandung Corynebacterium maupun Staphylococcus yang dia bereaksi negatif terhadap uji koagulase. Untuk teknisnya seperti yang tadi ya, mirip-mirip yang tadi, cuman cara ngambil sampelnya aja yang agak beda yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau sampelnya dari luka, ya kulitnya dibersihkan dulu, kulit sekitar luka dibersihkan dengan alkohol, kemudian diaspirasi cairannya, atau kita bisa ambil jaringannya di situ. Kalau ambil jaringan, jangan yang di tepi luka, tapi ambil di dasar luka. Jadi kalau ada pus, ada darah, ada kotoran, dibersihkan dulu. Disemprot dulu ya, pakai needles ukuran 5 mili atau 3 mili, disemprot dengan NaCl supaya jaringan nekrotik, kotoran lain, bekas kasa, mungkin ada pus, ada darah, bisa terangkat keluar, baru kita ambil yang
di dekat dasar lukanya, ya, atau di dasar lukanya. Ya, oke. Jadi aspirasi ini merupakan teknik yang paling bagus untuk sampel-sampel ini. Sementara kalau hanya swab, hanya diusap, ya, hanya diusap dengan tadi apa namanya, dengan alat yang buat mengusap, itu biasanya banyak kontaminannya, ya. Jadi nanti ketemu banyak non patogennya. Nah, tadi Ibu sempat singgung uji resistensi, uji sensitivitas antibiotik gitu ya. Setelah kita bisa menumbuhkan kuman, berhasil tumbuh nih ya, kalau kita kultur kemudian tumbuh koloni seperti ini berarti kita kulturnya successful. Kita kan tujuannya sebagai dokter kan mau memberi terapi. Sayangnya tidak semua kuman, walaupun kumannya sama, dia sensitif terhadap antibiotik yang sama. Kadang-kadang dia memberikan reaksi sensitivitas yang berbeda dengan antibiotik yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji sensitivitas atau kita bisa juga sebut uji resistensi antimikroba. Ini medium yang dipakai khas, yaitu medium Muller-Hinton agar, ya, bentuknya padat seperti ini. Kita beri disantibiotik, ya, kita beri seperti ini, kita letakkan berjarak seperti ini, nanti kita beri bisa 5, bisa 6 ya, biasanya sekitar itu 5 atau 6, kita bisa catat ya, biasanya antibiotiknya berbeda-beda jenisnya. Nanti kita bisa catat mana yang memberikan zona bening di sekitar disantibiotik, berarti itu yang sensitif. Jadi kita bisa ukur diameternya. Semakin lebar diameternya, semakin lebar zona beningnya, berarti semakin sensitif ya. Ada beberapa guideline cut off-nya, misalnya untuk antibiotik A dikatakan sensitif bila diameternya katakanlah 15 mm, untuk antibiotik B dikatakan sensitif bila diameternya 20 mm, dan seterusnya. Jadi tiap antibiotik itu ada cut off-nya masing-masing, nggak usah dihafalkan. Nanti pas praktikum bisa kita tunjukkan ya. Jadi nanti interpretasinya sesuai dengan guideline yang ada. Kemudian sampel yang spesifik. Nah, ini untuk mendeteksi kuman-kuman yang kita menyebutnya MDRO, Multiple Drug Resistant Organism. Jadi seperti kuman MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Dia resisten terhadap antibiotik golongan yang ini ya, oxacillin, methicillin, cefoxitin ya, biasanya dengan golongan penisilin dan cefalosporin dia sifatnya resisten ya. Kemudian dia ada lagi Staphylococcus yang resisten terhadap clindamycin ya. Ada lagi VRSA, vancomycin resistant Staphylococcus aureus, atau VISA, vancomycin yang intermediate ya. Jadi antara sensitif dengan resisten itu ada tengah-tengahan namanya intermediate ya. Nanti gambarannya berbeda-beda. Nanti bisa kita jelaskan di praktikum ya, Dek ya. Ada lagi pan-resistant Streptococcus pneumoniae, ada lagi ESBL. ESBL itu Extended Spectrum Beta Lactamase. Jadi media-media ini bisa dipakai untuk pemeriksaan berbagai jenis MDRO tergantung tujuannya ya. Nanti medianya bisa diisi dengan antibiotik dis yang berbeda-beda. Tergantung kita mau ngecek dia sensitif terhadap apa, resisten terhadap apa. Ini metode yang kedua untuk periksa ESBL. Ini untuk periksa kuman yang resisten terhadap antibiotik karbapenem ya. Karbapenem ini antibiotik yang istilahnya tingkat tinggi ya, yang bukan cemen-cemen gitu, antibiotik yang cukup mahal. Kalau sudah resisten terhadap karbapenem, biasanya dia resisten terhadap antibiotik-antibiotik yang lain. Dan ini ya sudah tidak bisa diterapi, didoakan saja.
Oke, kita masih punya waktu 3 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk PC, kalau menghendaki tanda tangan saya di BAP presensi, boleh ketemu besok ya. Saya biasanya jam 7.30 sudah di kantor. Besok saya tutorial pagi di lantai 3, kemudian responsi di lantai 5, lab mikro jam 9.50, kemudian jam 11.30 saya di gedung C KEPK. Silakan nanti ketemu saya mau di lantai 3, lantai 5 atau di KEPK atau mau kontak dulu silakan. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya supaya kalian bisa bersiap-siap untuk kuliah berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.